Keluarga Jiang. Bukankah ini nona sulung dari keluarga Ling? Kenapa kau berakhir terlihat seperti ayam basah kuyup? Bibi, saya mohon, tolong biarkan saya bertemu Jiang Yuan sekali saja. Ibu saya sakit parah dan membutuhkan uang untuk menyelamatkan hidupnya. Ling Feifi, apakah wajahmu dibeli secara grosir di jalanan? Sangat tidak berharga. Kau datang ke keluarga Jiang kami hanya untuk mengemis uang. Tapi saya tunangan Jiang Yuan. Nyah segera, Jiang Yuan tidak akan pernah memiliki tunangan sepertimu, yang hamil anak haram, dan masih ingin menikah ke dalam keluarga. Keluarga Jiang tidak menyambut. Wanita jalang tidak senonoh sepertimu. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Saya mengandung anak Jiang Yuan. Ini adalah garis keturunan keluarga Jiang Anda. Anak haram. Ingin mengacaukan? Garis keturunan keluarga Jiang kami. Saya mengandung anak Jiang Yuan. Keluarga Jiang. Xiao Yuan, kau kembali. Singkirkan tanganmu dariku. Itu kotor. Jiang Yuan. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Saya mengandung anak Anda di perut saya. Saya wanita yang akan Anda nikahi. Tunangan Anda. Kak Yuan. Kakak. Kak Yuan bukan orang bodoh yang mudah dimanfaatkan. Beraninya kau menduakannya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ketika kau bersama pria lain, melakukan pertemuan mesra yang penuh gairah, mengapa kau tidak berpikir bahwa kau adalah tunangan Kak Yuan? Kau mabuk dan berbuat onar. Sekarang kau hamil dan berharap Kak Yuan menerimanya. Kau benar-benar tidak tahu malu. Atau, apakah kau benar-benar percaya orang malam itu adalah Kak Yuan? Pikirkan kembali dirimu bersama pria lain. Betapa menyenangkannya itu. Itu tidak mungkin. Kakak, kau melakukan perbuatan yang memalukan. Mereka sudah lama berhenti menginginkanmu. Lagi pula, akulah yang sekarang menjadi menantu keluarga Jiing. Tunangan Kak Yuan. Anak, saya sebentar lagi akan lahir. Jiang Yuan. Saya mohon, selamatkan saya. Aku membenci. Sampah macam apa? Bawa anak harammu dan segera keluar. Jangan mengotori tanah keluarga Jiangku. Lima tahun kemudian, Grup Feiwen. Ling Feifi, direktur dari Feiwen Group. Selamat datang kembali, Direktur. Direktur, Liu Qi, asisten Ling Feifei. selamat datang kembali di negara ini. Sejak Anda mendirikan grup Feiwen, kami telah menunggu kepulangan Anda. Sudahkah kamu menemukan orang yang kuminta untuk dicari? Jadi itu keluarga Qin. Dengan apa mereka mengambil anak saya? Perekrutan The guru film was prasekolah. translated and narrated by M. Media. Keluarga Qin saat ini sedang merekrut guru prasekolah. Tuan muda keluarga Qin agak aneh, tidak banyak bicara. Beberapa hari yang lalu, baru saja mengusir seorang guru prasekolah karena marah. Sekarang keluarga Qin memang sedang merekrut guru prasekolah. Itu sempurna. Saya akan melamar pekerjaan itu. Keluarga Qin.
Halo. Apa yang kau lakukan di sini? Dari mana datangnya pengemis ini? Cepat pergi. Saya bukan pengemis. Saya di sini untuk melamar pekerjaan. Guru prasekolah untuk tuan muda keluarga Qin. Kau. Apa kau tidak bercermin sebelum pergi? Tuan muda keluarga Qin kami. Apa dia orang yang bisa diajar oleh sembarang orang? Keluarga Qin. Dalam lamaran pekerjaan, tidak disebutkan pakaian apa yang harus dikenakan. Pakaian seperti apa yang saya kenakan adalah kebebasan saya. Kau. Sudah tertulis jelas di persyaratan resume bahwa seseorang harus memiliki pengalaman belajar di luar negeri. Orang udik sepertimu, bagaimana mungkin kau pernah belajar di luar negeri? Pergi, pergi, pergi. Anda tidak berhak mengatur saya. Saya tidak peduli dengan Anda. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau benar-benar berpikir aku tidak bisa mendengar dengan jelas? Sayonara. Apa yang terjadi di sini? Dari mana datangnya pengemis ini? Nona Zhu. Orang ini bersikeras masuk ke dalam rumah untuk mengemis. Zhu Shuyan putri dari keluarga Zhu. Aku menghentikannya, dan dia mulai membuat keributan. Jika dia tidak pergi sekarang, kita akan panggil saja petugas keamanan. Ya. Saya di sini untuk melamar menjadi guru prasekolah Qin An. Keluarga Qin bukanlah tempat sampah. Tempat kami menerima sembarang sampah. Benarkah? Lalu mengapa kita kedatangan tamu dengan kualitas rendah Anda? Kau. Baiklah, aku beritahu kau telah benar-benar menyinggung perasaanku sekarang. Seumur hidupmu, jangan pernah berpikir untuk menjadi guru prasekolah Qin An. Saya melamar menjadi guru prasekolah Qin An, bukan pengasuh Anda. Apakah saya bisa menjadi guru prasekolahnya? Bukan Anda yang memutuskan. Ini adalah tunangan tuan muda. Calon nyonya muda keluarga Qin. Beraninya kau berbicara padanya seperti itu? Apakah saya bisa menjadi guru prasekolah Qin An? Diputuskan oleh tuan rumah saat ini. Dan bukan oleh Anda calon. Nyonya. Kau. Xiaohan. Keluarga Zhu punya nyali besar. Kalian bersikap sombong di rumah keluarga Qinku ini. Bukan itu maksudku. Xiaohan hanya seorang pengemis dan orang miskin. Mari kita abaikan saja dia. Tuan Qin, saya datang untuk melamar posisi guru prasekolah Qin An. Mengapa kau belum mengambilkan satu set pakaian baru untuk nona muda ini? Ya Tuan. Xiaohan, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya ingin menikah ke dalam keluarga Ken sebelum kau datang. Dia hampir saja mengamuk di lantai. Bukankah kau juga dengan sepenuh hati ingin menikah ke dalam keluarga Qin? Aku tidak. Aku hanya takut kalau ada orang jahat akan menyakiti Xiaoyan bukan? Aku selalu melakukan ini untukmu dan Xiaoyan. Masuklah dan kita bisa bicara. Tuan muda ada yang salah. Tuan muda telah mengunci diri di kamarnya lagi. The film was translated and narrated by M Media. Xiaoan. Xiaoan. Mengapa kau mengunci diri lagi? Tolong lihat ayah ya. Ayah membawakanmu mainan baru. Xiaoan. Mengapa Anda tidak membiarkan saya mencoba? Halo teman kecil yang manis. Saya guru Fevi yang baru. Bolehkah saya menyapa Anda? Kau pikir kau siapa? Guru Fevi sungguh. Apa kau benar-benar berpikir Xiaoyan akan menghormatimu? Anak ini pasti sudah rusak. Ketika aku menikah ke dalam keluarga Ken dan melahirkan seorang putra atau putri, aku akan mengusirnya. Bagaimana tepatnya keluarga Qin merawat anak-anak? Berapa banyak penderitaan yang telah dialami Xiaoyan saya selama bertahun-tahun? Xiaoyanku bukanlah seseorang yang bisa kau sentuh kapanpun kau mau.
Siapa tahu berapa banyak kuman di tanganmu. Zuizuer, apa kau sudah cukup membuat masalah? Apa kau benar-benar berpikir kau adalah nyonya di sini? Xiaohan, aku juga melakukan ini demi kebaikan Xiaoyan sendiri. Sejak Xiaoyan menderita autisme, berbicara dengannya tidak ada gunanya. Aku hanya takut kalau Ling Feifi, orang luar ini akan membuat Xiaoyan kesal. Xiaoan juga menderita autisme. Xiaoan, bagaimana kalau saya datang dan menggambar bersama Anda? Kau benar-benar tidak tahu tempatmu. Aku hanya menunggu Xiaoyan menolakmu dan membuatmu kehilangan muka. Xiaoan, apa yang ingin kamu gambar? Bagaimana ini mungkin? Kau Ling Feifi. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu tinggal di keluarga Ken. Nona Ling. Terima kasih banyak atas apa yang terjadi barusan. Itu bukan apa-apa. Kau luar biasa. Xiaoan sangat menyukaimu. Tinggallah dan jadilah guru privatnya. Harganya. Aku akan menawarkan jumlah ini. Sepertinya Kinhan bukan orang jahat. Mungkinkah dia tidak tahu Xiaoan diculik? Saya perlu mengamati lebih lanjut. 20.000. 200.000. Termasuk kamar dan makanan. Direktur Ling, kolaborasi 30 juta ini memerlukan persetujuan akhir Anda. Direktur Ling, pendapatan kinerja tahunan sudah melebihi 500 juta. Setuju. Xiaoan, kamu tidak bisa makan sendiri, benarkah? Xiaoan memiliki reaksi darurat. Dia belum bisa bicara selama 3 tahun. Dan emosinya menjadi sangat aneh. Dia terus-menerus menangis dan rewel. Dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, seperti makan dan hidup. Mulai sekarang, saya adalah ibumu. Saya akan menjagamu. Nyonya, lihatlah pengasuh baru ini. Dia tidak bekerja, dia hanya duduk di sini menonton TV. Dia bahkan tidak tahu cara menyambut tamu ketika mereka datang. Mereka yang tahu akan mengira kau pengasuhnya. Mereka yang tidak tahu mungkin bahkan berpikir kau adalah nyonya keluarga Ken. Zue, posisi Nyonya Qin adalah milikmu. The film was Itu bukanlah translated sesuatu and yang bisa diduduki narrated oleh by sembarang orang tak M-Media. senonoh dapat menempati. Ini orangnya yang mengambil anak saya. Orang ini terlihat agak familiar. Anakku. Garis keturunan keluarga Ken kami. Bagaimana bisa dipercayakan kepada seseorang sepertimu? Seorang wanita kotor dan tak senonoh. Mustahil. Wanita itu sudah lama ditabrak dan dibunuh oleh mobil. Itu tidak mungkin dia. Izinkan saya mengoreksi Anda. Saya bukan pengasuh keluarga Qin. Saya guru prasekolah Xiaoan. Saya hanya menjaga Xiaoan. Begitukah cara seorang guru prasekolah bertindak, makan buah dan menonton TV? Dibayar karena tidak melakukan apa-apa. Nona Zui tidak membayar gaji saya. Bukankah Anda melampaui batas Anda? Apakah Anda hanya mengambil sumpit dan makan malam reuni? Apakah tidak ada hal lain yang bisa Anda urusi? Kau. Nyonya. Lihatlah dia. Kualitas rendah tidak punya sopan santun. Bagaimana mungkin kita bisa merasa aman meninggalkan Xiaoyan bersamanya? Siapa yang mempekerjakanmu? Tanpa persetujuanku. Kau dipecat. Cucu yang baik. Nenek melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Orang yang asal-usulnya tidak jelas seperti ini tidak bisa menjadi gurumu. Jangan menangis, Xiaoan. Guru Feifi tidak akan meninggalkanmu. Saya akan selalu bersamamu. Oke. Trik apa yang sedang kau mainkan sekarang? Xiaohan.
bukan aku. Pelacur ini yang membuat Xiaoyan menangis. Dia sama sekali tidak pantas menjadi guru Xiaoyan. Itu bukan guru Feifei. Zui cukup. Kau bahkan belum masuk gerbang keluarga Qin. Urusan keluarga Qin, bukan urusanmu. Ini adalah ijazah, gelar saya dari luar negeri, dan sertifikat ahli gizi domestik saya, serta sertifikat kualifikasi guru prasekolah saya. Sertifikat tak ternilai. Kamu, baiklah. Berhenti berdebat keras di depan anak itu. Tingkah laku macam apa ini? Zul, ikut denganku. Saya minta maaf. Ibuku dan Zui bersikap tidak masuk akal. Bukan apa-apa, selama Xiaoan baik-baik saja itu saja yang penting. Kau menyukai Xiaoan? Tentu saja. Xiaoan sangat menggemaskan. Tentu saja semua orang menyayanginya. Guru Feifei seperti seorang ibu. Aku... Dia sangat mirip dengan wanita dari malam itu. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Direktur Qin, saya berada di luar negeri sampai sekarang. Saya baru kembali ke negara ini baru-baru ini. Kita mungkin belum pernah berinteraksi. Kalau begitu mulai sekarang, saya akan merepotkanmu untuk menjaga Xiaoan dengan baik. Di antara begitu banyak guru privat, dia hanya menyukaimu. Baiklah. Kamu mau es krim? Ayo pergi. Xiaoan. The film was translated and narrated Kau by baik-baik saja. M-Media. Aku baik-baik saja. Bagaimana keadaan Xiaoan? Apakah Xiaoan baik-baik saja? Kita sama sekali tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi pada Xiaoan. Syukurlah kamu baik-baik saja. Syukurlah kamu baik-baik saja. Periksa mobil itu dengan saksama untukku. Cucuku yang berharga. Nenek hampir mati ketakutan barusan. Apakah kamu mengerti peraturan lalu lintas? Dasar kampungan. Kamu bisa menyebabkan kecelakaan bahkan di jalan ini. Bagaimana kamu bisa berharap kami mempercayakan Xiaoyan padamu? Buku-buku yang kubaca lebih banyak daripada makanan yang kamu makan. Lepaskan. Tidak peduli apa yang terjadi, aku tidak akan melepaskan tangannya. Dan bagaimana denganmu? Aku hanya terlalu gugup tadi. Jika tadi ada mobil yang melaju kencang, apakah kamu masih akan mendorong Xiaoan keluar? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu membuat tuduhan jahat. Baiklah. Berhenti berdebat. Zuer juga barusan tidak bisa bereaksi segera. Karakternya adalah sesuatu yang aku saksikan sendiri. Xiaohan. Xiaoyan, jangan biarkan dia membodohimu. Dia sedang berakting. Dia melakukan ini hanya untuk naik keranjang ayahmu. Diam. Zui, tidakkah kau malu mengatakan hal seperti itu di depan seorang anak? Terima kasih. Syukurlah Xiaoan baik-baik saja.
Waktunya tidur. Ada apa? Apakah kamu mau Guru Fei Fei menidurkanmu? Baiklah, aku akan melakukannya. Tidurlah sekarang. Ada apa Xiao An? Kau ingin ayah tidur bersamamu juga? Kamu mau? Ayah memelukmu saat tidur bersamaku. Xiao An ini mungkin tidak pantas. Ada apa? Keluarga Ling datang mencari kerjasama. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Karena mereka sudah mengambil inisiatif untuk mendatangi kita. Mari kita setujui mereka terlebih dahulu. Pertunjukan bagus ini akan segera dimulai. Baiklah, apakah Anda perlu melihat dokumen proyeknya? Kalau begitu, Kirimkan ke emailku. Apakah kamu sudah selesai menggambar? Xiao An, bagaimana kalau ayah mengajakmu keluar untuk bermain besok? Guru Fei Fei juga akan ikut dengan kita. Kapan aku setuju? Kemarilah sebentar. Kapan aku pernah setuju untuk pergi dengan kalian berdua ayah dan anak? Aku ada urusan besok. Tapi Xiao An sangat berharap kau akan pergi. Tidakkah kau ingin menghabiskan waktu bersamanya? Selain itu, kau saat ini adalah guru prasekolah penuh waktu Xiao An. Apa yang mungkin harus kau lakukan? Aku Baiklah, aku akan pergi. Bukankah ini kakakku yang hamil di luar nikah? Ada apa? Hamil di luar nikah adalah satu hal. Tapi apakah kau juga tuli sekarang? Apakah anjing memakan sopan santunmu? Ya, kamu memakannya. The film was Aku minta translated maaf. and Mendengar narrated gonggongan by anjing M dengan Media. mudah membuatku mual. Apa yang kau pura-purakan, dasar jalang bau? Aku benar-benar mengagumimu. Kau menjadi pengasuh untuk orang lain, dan kau masih berani bersikap angkuh di depanku. kenapa kau melotot? Shuang benar sekali. Kau hanyalah seseorang yang belum pernah melihat dunia. Seorang udik kampung. Menjadi udik adalah satu hal. Tapi kau juga bernasib buruk, sedangkan aku mendapat keberuntungan untuk menikahi Kak Jing. Dan kau hanya bisa menjadi pengasuh dan membawakan sepatu untuk orang lain. Katakan padaku mengapa kau tidak memiliki keberuntungan sepertiku. Cepat ambil boneka rusakmu dan Ian. Hati-hati jika mereka menunggu terlalu lama. Gajimu akan dipotong. Pertama, pekerjaanku adalah seorang guru prasekolah. Kewajibanku adalah untuk mencegah anak-anak tumbuh menjadi pilar masyarakat dengan tata krama rendah sepertimu. Kedua, tidak peduli apa yang kulakukan, itu lebih baik daripada memungut sisa-sisa. Siapa yang kau sebut pemulung? Mengambil barang yang tidak kuinginkan, dan memungutnya seolah-olah itu harta karun. Jika itu bukan memungut sisa-sisa, lalu apa itu? Kau pikir kau siapa? Kak Jing Yuan meninggalkanmu dan memilihku. Itu adalah pilihan paling bijaknya. Tidak seperti beberapa orang yang sama sekali tidak memiliki kehormatan dan hanya pantas menjadi pengasuh. Benar.
keluarga Ling kami akan segera bekerja sama dengan Faiwen Group. Kenapa kau memberitahunya ini? Grup Feiwen adalah perusahaan terkemuka. Dia hanyalah seorang pengasuh kecil. Apa yang dia tahu? Grup Feiwen. Maka kamu harus benar-benar memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Aku tidak butuh pengingatmu. Kau urus saja menjadi pengasuh sampai kau mati. Harta keluarga Ling. Jangan pernah berpikir untuk mengambil sepeser pun. Xiao-an, kamu suka atau tidak? Terima kasih atas kerja kerasmu. Terima kasih. Xiao-an ingin minum air. Xiao-an, kau harus belajar mandiri. Dia sangat menyukaimu. Bahkan ayahnya sendiri harus berada di peringkat kedua atau ketiga. Jika kamu bersedia membiarkan Xiao-an bersamaku, aku akan 100% bersedia. Bersama. Kita sedang bersama saat ini, dan aku akan selalu tinggal bersama Xiao-an di masa depan. Xiao-an, guru akan mengajakmu naik komedi putar. Oke. Di sana. Apa yang terjadi? Tidak melihat kemana Anda berjalan. Apa Anda tidak punya mata? Kakak, aku minta maaf. Anak itu berjalan terlalu cepat. Anda pasti pengasuhnya kan? Bayar. Kalau tidak saya akan mencari orang tua bocah ini. Bayar? Kakak, kamu seharusnya tidak berdebat dengan seorang anak kan? Mengapa bicara terlalu banyak? Beri saya uangnya. Tidak memberi uang juga tidak apa-apa. Anda habiskan 1 malam dengan saya, maka saya akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, saya akan mencari orang tua bocah ini. Anda juga akan kehilangan pekerjaan Anda. Apa yang baru saja kau katakan kepada istriku? Karena Anda adalah orang tuanya, maka perhatikan di masa depan. Jangan hanya melahirkan, lalu mengabaikannya. Kau baik-baik saja. Terima kasih. Bukan apa-apa. Ini semua demi Xiao-an. Taman The film kanak-kanak. was translated Kesediaan and Xiao-an untuk narrated pergi ke by taman M. kanak-kanak Media. adalah langkah maju yang besar. Ketika kamu sampai di taman kanak-kanak, kamu harus bergaul dengan baik dengan anak-anak lain. Tetapi, jika seseorang mengganggumu, beritahu saja Guru Feifei. Guru Feifei akan membantumu memberi mereka pelajaran. Bibi, lihat orang ini. Selalu berbicara tentang memberi pelajaran kepada orang lain. Seseorang yang tidak tahu akan mengira dia adalah preman dari jalanan. Xiaoyan pasti akan tersesat olehnya. Ling Feifei, seseorang dengan kalibermu akan merusak cucuku yang penurut. Ini tidak boleh terjadi. Aku harus membuat Xiao-han memecatmu. Bibi, Bibi benar-benar harus menasihati Kak Han dengan benar. Kalau tidak, aku benar-benar khawatir. Apa yang kamu khawatirkan? Aku khawatir Kak Han telah jatuh ke dalam perangkap wanita ini baru 2 hari yang lalu. Dia dan Kak Han bahkan pergi berkencan di taman hiburan. Dia pasti punya niat buruk. Apa? Keluar dari rumah keluarga Kenku. Keluarga Kenku bukanlah tempat di mana sembarang wanita dari latar belakang rendahan bisa menempel. Bibi Qin, aku adalah guru prasekolah Xiao-an. Aku tidak tertarik pada keluarga Qin. Atau posisi Nyonya Qin. Wanita tak tahu malu sepertimu. Aku sudah sering melihat yang seperti. Di permukaan, kamu terlihat sangat berbudi luhur. Tetapi di balik layar, siapa yang tahu apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan pada putraku? Bibi Qin, aku menghormatimu karena kamu adalah nenek Xiao-an. Pernahkah kamu mempertimbangkan ini, mengatakan hal-hal ini di depan Xiao-an? Bagaimana perasaan Xiao-an? Bibi, mungkin kita harus mengakhirinya saja. Xiao-an sekarang benar-benar terpikat olehnya. Apapun yang kita katakan dia tidak akan mendengarkan. Itu hanya akan membuatnya sedih. Zul, kamu benar-benar baik hati.
Tidak seperti wanita ini, yang bahkan bisa menggunakan seorang anak sebagai alat tawar-menawar. Ini semua salahku, agar Shoken menyukaiku. Kak Han hanya. Dia baru-baru ini terlalu sibuk mempersiapkan masalah kerjasama dengan Grup Feiwen. Grup Feiwen. Dasar kampungan, apakah kamu bahkan pantas tahu tentang Grup Feiwen? Itu adalah perusahaan global 500. Keluarga Sukami sebenarnya memiliki kerjasama dengan Grup Feiwen. Seseorang dengan statusmu tidak akan pernah bisa memasuki lingkaran itu seumur hidup ini. Cukup. Mengapa kamu berbicara dengannya? Sungguh sial. Ayo pergi. Asisten Liu. Kapan kita bekerja sama dengan keluarga Sui? Bos Ling itu tidak terhitung sebagai kerjasama. Itu adalah proyek kecil. Di perusahaan cabang kami di Hanchen, keluarga Zul menawarkan janji, berusaha keras untuk bekerja sama dengan kami. Pergi dan susun informasi yang lebih rinci tentang keluarga Sui. Temukan celah dan kelemahan mereka. Aku ingin mereka kehilangan segalanya. Oke, mengerti. Xiaoan, aku pasti akan membawamu pergi. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Fei, Ada yang salah. tidak banyak. Aku hanya sedang melihat seseorang dengan antusias bergegas menjadi pengasuh. Aku merasa itu cukup menarik. Mobil ini cukup bagus. Kau sudah menaiki mobil ini. Aku bukan pengasuh. Berhentilah berdebat. Apa perbedaan antara pengasuh dan guru prasekolah? Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menaikkan pangkat dan menjadi ibu tirinya? Hentikan angan-anganmu. Keluarga Qin tidak akan pernah memandangmu dengan baik. Kenapa kau tidak mengikutiku saja? Kau. Guru Fei adalah mama kandungku. Ayo, Aku tidak menyangka seorang jalan kecil bisa begitu mampu. Kau merayu tuan muda keluarga Qin. The film was Dia bahkan translated membelamu. and narrated by M Media. Jiang Yuan. Jaga ucapanmu. Mulutmu sangat kotor. Hati-hati, atau kamu akan terlahir kembali sebagai hewan di kehidupan berikutnya. Ayo pergi. Apa kabar Xiaoan? Apakah kamu senang di taman kanak-kanak hari ini? Xiaoan, apakah kamu mengkhawatirkan kesulitan itu? Apa yang dilakukan pria itu padaku? Jangan khawatir Xiaoan. Guru Fei akan melindungi diriku sendiri dengan baik. Dan akan melindungimu juga. Kamu. Kau sibuk apa? Bersikap begitu misterius. Ini adalah rencana makan bergizi yang kubuat untuk Xiaoan. Ini kejutan, aku tidak bisa membiarkanmu melihatnya. Aku tahu kau peduli pada Xiaoan. Tapi kau juga perlu menjaga kesehatanmu sendiri. Jangan terlalu memaksakan diri. Aku tahu. Berhentilah mengomel. Ini namanya peduli. Baiklah, aku akan pergi melihat apakah Xiaoan sudah tidur. Jika bukan karena Xiaoan, kau mungkin bahkan tidak akan melihatku. Tuan Qin mempekerjakanku, bukankah hanya agar aku bisa menjaga anak itu? Ada apa? Mungkinkah Tuan Qin sendiri juga Xiaoan? Jika aku bisa dirawat olehmu, aku pasti ingin menjadi Xiaoan.
Ayo Xiaoan, makan tomat. Makan lebih banyak sayuran. Ada apa? Ada sesuatu yang kotor. Benar. Xiaoan baru-baru ini semakin besar. Seseorang akan datang nanti untuk mengukurnya. Untuk membuat pakaian pesanan khusus untuk musim baru. Ada apa? Ada apa Xiaoan? Kamu tidak mau seseorang datang dan membuatkan pakaian khusus untukmu. Kalau begitu kau ingin Guru Fei Fei mengantarmu membeli pakaian. Kau sangat manja. Aku mungkin harus merepotkanmu untuk membawanya ke Malfeiwen untuk membeli pakaian. Masalah apa itu? Aku berharap bisa sepanjang waktu tinggal bersama Xiaoan. Benar kan Xiaoan? Baiklah, makan dulu. Malfeiwen. Oke, cepat pergi dan cepat kembali. Sekretaris Wang. Halo, Sekretaris Wang. Saat ini, saya berada di Feiwen Mall. Periksa untukku laporan pendapatan mereka untuk tahun ini. Ya bos, apakah Anda di sini untuk memeriksa pekerjaan? Apakah Anda perlu saya mengirim seseorang untuk menyambut Anda? Tidak perlu. Jangan beritahu siapapun tentang masalah ini. The film was translated and narrated by M. Apakah aku Media. mengizinkanmu masuk? Berpakaian sangat lusuh. Dan kamu berani masuk ke toko pakaian kami. Apakah aku perlu saat memasuki toko mendapatkan izinmu? Lihatlah si kampungan yang bodoh ini. Aku bisa tahu hanya dengan melihat bahwa kamu tidak mampu membeli pakaian di toko kami. Apakah begini caramu berbisnis? Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Bagaimana toko kami menjalankan bisnis? Bukanlah urusanmu. Jangan masuk ke sini hanya untuk mempermalukan dirimu sendiri. Jika seseorang sepertimu bisa menjadi asisten toko, maka sepertinya penilaian toko ini juga tidak terlalu bagus. Kamu, dari mana datangnya perempuan cerewet ini? Membuat keributan di sini. Nyonya Jieng Nona Ling. Sungguh sudah lama sejak terakhir kita bertemu. Toko-toko di Feiwen Mall. Apakah standar mereka sudah serendah ini sekarang? Siapapun dari manapun berpikir mereka pantas membeli pakaian di sini. Apakah kamu dengar itu? Feiwen Mall kami bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Kamu harus cepat pergi dan menghilang. Benar-benar tidak tahu malu. Kami sudah bilang kau tidak pantas mendapatkannya, namun kau masih dengan tidak tahu malu mencoba masuk. Tentunya tidak ada yang benar-benar percaya bahwa hanya dengan berjalan-jalan di Feiwen Mall, mereka bisa menjadi anggota masyarakat kelas atas kan? Beberapa orang tahu-tahu berpikir mereka termasuk kelas atas. Tetapi pada kenyataannya, mereka lebih buruk daripada pengemis di jalanan. Kualitas mereka benar-benar sangat rendah. Ling Feifi, jangan terlalu sombong. Ling Feifi, berhenti jual mahal. Semakin kau bertingkah seperti ini, semakin kakak Jing Yuan akan merendahkanmu. Hanya kamu yang akan memperlakukan sampah seperti harta karun. Apa yang kau katakan? Aku bilang. Hanya kamu yang akan memperlakukan sampah dan memujanya seperti harta karun. Ling Feifi, apakah kau lupa? Bagaimana kau berlutut? Memohon kepada keluarga Jeng kami saat itu. Nona Ling Ibu Jieng, marah-marah karena ayam liar dari pedesaan. Tidak sepadan. Putraku akan bekerja sama dengan grup Feiwen dan mencapai hal-hal besar. Tepat sekali. Bibi kakak Jing Yun sangat luar biasa. Ku dengar direktur grup Feiwen sangat mengagumi saudara Jing Yuan. Shuang, kau bijaksana. Kau peduli pada Xiao Yuan kami. Ling Feifi, kau bahkan tidak pantas membawa sepatu Jing Yuan. Kau sebaiknya melupakan ide ini sepenuhnya. Bibi jangan marah. Kakak Jing Yun tidak akan melirik dua kali pada barang murahan seperti dia. Mari kita pergi memilih pakaian saja.
Jangan biarkan orang yang tidak beruntung seperti itu merusak suasana hati kita. Ayo pergi. Xiao An suka pakaian ini. Bukankah kau menyebalkan? Bukankah ini tuan muda dari grup Kin? Tuan muda Ken, jika Anda memiliki kebutuhan apapun, silakan beritahu kami. Nona, saya minta maaf. Saya seharusnya tidak melakukan itu barusan. Nona, sosok dan temperamen Anda sangat luar biasa. Area di sana memiliki pakaian yang sangat cocok untuk Anda. Mengapa kau masih di sini? Benar-benar tebal muka dan tidak tahu malu. Seperti plester lengket, benar-benar menjijikkan. Kau sebaiknya berhati-hati menyentuh pakaian itu. Jika kau merusaknya, bisakah kau mampu membayarnya? Kenapa kau melotot? Dasar tidak sopan. Pantas saja kau bergaul dengan Ling Feifi. Bergaul dengan orang seperti ini. Mungkinkah Ling Feifi dan seorang pria lainnya melahirkan bajingan kecil ini? Sungguh menjijikkan. Kalian berdua jaga mulut kalian. Bersih. Jika kalian berani mengatakan satu kata buruk lagi tentang Xiao An, aku akan merobek mulut kalian berkeping-keping. Kenapa kau bertingkah begitu sombong? Tuan muda, ada yang bisa saya bantu? Aku akan ambil semua pakaian yang mereka lihat. Dasar kecil, mulutmu sungguh besar. Apa kau tahu betapa mahalnya pakaian ini? Ini bukan barang murahan pinggir jalan. Kartu di tanganku ini. Lupakan pakaian yang kalian lihat. Aku bahkan mampu membeli seluruh toko ini. Ling Feifi, kau benar-benar sesuatu. The film was translated Bekerja sebagai and pengasuh untuk narrated keluarga by kaya. M-Media. Kau hanya meminjam kekuasaan seperti rubah yang menggunakan wibawa harimau. Jadi kenapa jika kau punya kartu emas? Kau tetap hanya anjing milik keluarga kaya. Keluarga ini kau tahu, cepat atau lambat mereka akan menyadari bahwa kau Ling Feifi adalah wanita kelas rendah. Ketika saat itu tiba, jangan berani-berani berlutut di tanah. Memohon padaku untuk kembali ke keluarga Ling. Sarang tikus yang dikenal sebagai keluarga Ling itu, aku benar-benar tidak tertarik. Baiklah. Kau tunggu saja. Terima kasih Xiao An. Aku baik-baik saja. Tuan muda, apakah tidak ada pakaian di toko ini yang Anda sukai? Toko ini tidak pantas untuk Xiao An kita. Apa maksudmu dengan itu? Kamu tidak perlu tahu. Bagaimanapun kamu akan segera pindah dari Feiwan Mansion. Ayo pergi. Berbicara begitu besar. Hanya seorang pengasuh, mengapa kau begitu sombong? Bagaimana dengan yang ini? Bagaimana dengan yang ini? Xiao An, kamu menyukai terlalu banyak hal. Aku suka semua yang dipilih Guru Feifei. Ada apa? Apakah kamu ingin memakai pakaian serasi dengan Guru Feifei? Baiklah. Aku akan memakainya bersamamu. Halo. Selidiki secara ketat manajemen Feiwan Mansion. Dan buat Fei Li pindah dari Feiwan Mansion. Ya, bos. Ini pertama kalinya Xiao An membeli begitu banyak barang. Dia sangat senang.
Mari kita coba. Xiao An ingin melihat. Kau tidak keberatan. Selama Xiao An bahagia, aku bisa melakukan apa saja. Mari kita berfoto keluarga. Baiklah, mari kita dengarkan Xiao An. Bagus, ayah dan ibu bergeraklah sedikit lebih dekat. Aku tidak. Tuan dan Nyonya lihat, masih belum cukup intim. Bagus. Siap, ayo pergi. 3, 2, 1, mulai. Xiao An tersenyum. Lihat cepat, Xiao An tersenyum. Mereka benar-benar terlihat seperti keluarga. Mereka hanya terlihat seperti itu. Aku janji, mengenai Tuan Qin dan keluarga Qin, aku sama sekali tidak punya niat apapun. Aku tahu. Kau hanya memiliki Xiao An di hatimu. Tolong ambilkan 2 foto lagi The untuk film was kami. translated Ling Fei Fei, aku and mengizinkanmu narrated memiliki by niat. M Media. Keluarga Jiang. Ibu. Ada apa? Jika Shuang tidak memberitahuku bahwa Ling Fei Fei kembali ke negara ini, apakah kau tidak berencana memberitahuku tentang ini? Itu bukan hal penting. Kenapa kau begitu peduli pada Ling Fei Fei? Jalang kecil itu. Dia jelas memiliki niat jahat. Mengapa dia kembali ke negara ini? Aku tidak tahu. Bukankah karena dia tidak bisa mencari nafkah di luar negeri lagi? Berpikir untuk kembali. Untuk bergantung pada pengaruh keluarga Jiang kita lagi. Ibu. Fei Fei tidak. Fei Fei. Baiklah. Kau masih punya perasaan padanya kan? Jalang kecil itu. Dia merayumu lagi kan? Apa yang sudah kukatakan padamu? Berhenti di situ. Biar ku beritahu. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan jalang rendahan Ling Fei Fei itu masuk ke pintu ini. Aku masih perlu menyiapkan dokumen penawaran untuk kerjasama dengan grup Fei Wen. Aku tidak punya waktu untukmu. Kau. Tidak. Selama wanita itu ada, dia akan menyakiti Xia Yuan kita. Biaya Nona Fang sudah kedaluarsa. Jika pembayaran tidak diperpanjang, dia harus pindah dari bangsal perawatan khusus. Dokter, saya mohon tolong selamatkan ibu saya. Saya pasti akan mengumpulkan uangnya. Penyakit ibu Anda sudah berlarut-larut terlalu lama. Jika Anda tidak punya uang, bawa dia pulang dan rawat dia dengan baik. Tinggallah bersama orang tua itu dan habiskan saat-saat terakhirnya bersama. Halo. Ling Fei Fei kembali ke negara ini dan bahkan tidak pulang untuk berkunjung. Keluarga Ling telah mendukungmu selama bertahun-tahun. Aku tidak sanggup menanggung budi baik keluarga Ling. Kau tidak mempelajari hal lain di luar negeri. Kau hanya belajar bagaimana membantah orang yang lebih tua kan. Cepat kembali ke sini. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di luar. Kalianlah yang mengusirku dari keluarga Ling. Sekarang, kalian ingin aku kembali. Kuda yang baik, tidak makan rumput yang ditinggalkannya. Aku tidak menyangka kau begitu keras kepala sekarang. Karena itu masalahnya. Aku tidak punya pilihan selain membakar barang-barang ibumu. Apa katamu? Apakah kau kembali atau tidak, kau putuskan sendiri? Ada apa? Aku baik-baik saja.
Halo Sekretaris Liu. Aku mengirimkan lokasiku padamu. Datanglah segera sekarang. Bantu aku menjaga anak itu. Xiaoan, aku ada urusan keluar sekarang. Sebentar lagi seorang paman akan datang untuk bermain denganmu. Jadilah anak baik dan tetap di rumah ya. Baiklah. Anak baik. Sini peluk aku. Jadilah anak baik ya. Yuan Hao ibu tiri Ling Feifei. Makhluk tak tahu malu. Keluarga Ling. Makhluk sialan. Bagaimana mungkin aku bisa tinggal di rumah? Kau mempermainkanku. Aku hanya mempermainkanmu. Ling Feifei, keluarga Ling telah mempercantikmu selama bertahun-tahun. Sudah waktunya kau membalas budi pada keluarga Ling kan? The film was Membalas, translated ibuku meninggal and karena sakit narrated di by ranjang rumah Media. sakit. Bahwa aku belum menguliti dan mencabut urat-urat. Dari kalian anggota keluarga Ling, sudah cukup baik. Ibumu jelas marah sampai mati. Olehmu putri yang tidak bermoral dan durhaka ini. Jangan menyalahkan semuanya pada kami. Aku ingin tahu siapa itu. Bermain-main di luar. Hamil dengan anak haram. Merusak aliansi pernikahan dengan keluarga Jiing. Dan benar-benar membuat marah ibunya sendiri, sampai meninggal. Sayang sekali, aku tidak membiarkanmu melihatnya, dengan mata terbuka lebar, mati karena kemarahan murni. Aku tidak akan melepaskan kalian semua. Awalnya, aku hanya berpikir mereka sekadar berdiam diri dan melihat ibu meninggal tanpa membantu. Aku tidak pernah menyangka. Aku tidak pernah menyangka mereka begitu keji. Kau ingin pergi tidak mungkin. Kakak, kau hamil sebelum menikah dan mempermalukan keluarga Ling. Bukankah seharusnya kau memberi kami kompensasi untuk itu? Kami mengatur pernikahan untukmu. Selama kau menikah dengan keluarga itu, insiden masa lalu, keluarga Ling akan memperlakukan seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Kami melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, kau tahu. Menjadi seorang nyonya kaya tentu lebih baik daripada menjadi seorang pengasukan. Tepat sekali. Apa kau tidak malu mempermalukan keluarga Ling? Apakah kau pikun? Kehilangan akal dan martabatmu. Jangan berterima kasih padaku. Ini untuk membuatmu sadar. Ling Feifei, beraninya kau? Jika kau tidak menikah, jangan harap mendapatkan 1 sen pun dari keluarga Ling. Kau bicara seolah-olah kau berencana memberiku apapun sebelumnya. Kau. Lagi pula untuk sejumlah kecil uang yang dimiliki keluarga Ling. Aku benar-benar tidak peduli. Jangan berpikir hanya karena kau adalah pengasuh keluarga Ken. Kau adalah sesuatu yang istimewa. Bukankah kau hanya mencoba naik ranjang Qin Han? Sayang sekali, Qin Han bahkan tidak melirikmu 2 kali. Itu masih lebih baik daripada kau memeras otakmu dan masih gagal melewati pintu keluarga Jiang. Kau. Daripada terlalu mengkhawatirkanku, kau seharusnya lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri. Ketika kau menjadi tua dan kehilangan kecantikanmu, jangan sampai kau bahkan tidak bisa memasuki pintu keluarga Jiang. Keluarga Ling saat ini berkolaborasi dengan salah satu yang terbaik di negara ini, kerjasama grup Xiao. Jika kesepakatan ini berhasil, keluarga Jiang pasti akan bergegas untuk melamar. Shuang kami akan segera menjadi Nyonya Jing. Hanya grup Xiao yang kecil ini. Apakah itu bahkan layak kau rendahkan diri? Kau pasti orang yang tidak punya otak. Seorang yang rendah. Yang bahkan meremehkan grup Xiao. Kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi petugas kebersihan di grup Xiao. Kurang aja, ini adalah rumah yang Anda pikir bisa Anda datangi begitu saja, dan pergi kapanpun Anda mau. Ayah Ling Feifei. Ketika kau mengusirku dari rumah, saat itu, kau tidak memiliki ekspresi ini. Baiklah, sayapmu sudah kaku bukan? Persekutuan pernikahan dengan keluarga Xiao sudah diselesaikan. Anda harus menikah dengannya mau tidak mau. Keluarga Xiao, siapa yang tidak tahu bahwa tuan muda keluarga Xiao itu terbiasa dengan pesta pora dan hura-hura. Wanita yang telah dia permainkan tak terhitung jumlahnya, membuatku menikah dengannya dalam sebuah aliansi. Kau benar-benar ayahku yang luar biasa. Seorang wanita yang hanya berijazah sekolah menengah atas. Dan siapa yang hamil sebelum menikah? Hak apa yang kamu miliki untuk memilih? Kakak, pernikahan ini, kami bekerja sangat keras untuk mengamankannya untukmu. Jika kau tidak setuju, wajah keluarga Ling kita akan benar-benar hancur karenamu. Dengan beberapa orang sepertimu di sekitar, wajah keluarga Ling lebih tebal daripada tembok kota. Sudah cukup bagimu untuk bermain-main dengan merusaknya. Apa yang kamu katakan? Dasar anak tidak berbakti. Kau tidak pantas menjadi ayahku, benar-benar seperti ibu, seperti anak perempuan. Hari ini, aku akan mendisiplinkanmu atas nama ibumu.
Tuan Qi, mengapa Anda datang? Tuan Qin. Anda adalah kepala grup Qin. Bujangan paling diinginkan nomor 1 di seluruh Hanzheng. Tuan Qin benar-benar tamu yang langka. Silakan duduk dengan cepat, silakan duduk dengan cepat. Mengapa kau masih berdiri terpana di sana? Cepat buatkan teh untuk Tuan Qin. Tuan Qi, datang ke keluarga Ling kami hari ini. Apakah untuk membahas kerjasama? Apakah kau bahkan pantas? Lalu apakah Tuan Qin di sini untuk membahas pernikahan? Aku tahu Shuang kita. Cantik dan berkarakter baik. Tuan Qin, selera Anda benar-benar luar biasa. Apakah kau hidup dalam mimpi? Apakah selera Tuan Qin benar-benar seburuk itu? Diam. The Kamu film tidak was punya hak untuk translated berbicara di and sini. narrated by M Media. Tuan Qin, silakan minum teh. Lin Feifei sekarang adalah anggota keluarga Qinku. Siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya? Itu berarti menentang keluarga Qin. Tuan Qin, jangan tertipu oleh kakak perempuan saya. Dia sangat perhitungan dan sangat mampu. Ketika dia di sekolah menengah dia Menyebalkan. Mengapa kau di sini? Melihat Xiao An di rumah bersama pria asing. Jadi aku meminta alamat rumahmu. Jadi dia adalah sekretaris Liu. Apa yang sedang kau lakukan? Hal sebesar ini terjadi. Kenapa kau tidak memberitahuku? Selain itu, apakah kau hanya akan membiarkan mereka menggertakmu seperti ini? Aku tidak. Aku hanya sesaat bingung karena marah. Aku memang menyiramkan air ke wajah mereka. Lain kali kau menghadapi hal seperti ini, beritahu aku segera. Mengerti? Jadi, yang tiba-tiba muncul, pria di rumah keluarga Qin itu siapa dia? Apakah kau berbicara tentang Liu Qi? Dia adalah temanku. Aku secara khusus memintanya untuk datang dan menjaga Xiao An. Tidak. Xiao An sendirian di rumah. Kita harus segera kembali. Kau dan Liu Qi memiliki hubungan yang sangat baik. Kurasa begitu. Bagaimana kalian berdua bertemu? Tuan Qin. Apakah kau cemburu? Ya, aku cemburu. Aku hanya bercanda. Mengapa dia langsung mengakuinya? Dia dan aku. Hubungan kita belum mencapai tingkat itu kan? Tidak mungkin. Xiao An dibawa pergi olehnya. Lin Feifei, kau harus mengendalikan dirimu. Kau harus berhenti bercanda sekarang. Aku hanyalah guru prasekolah Xiao An. Apakah aku cemburu atau tidak? Tidak relevan. Namun, apakah kau juga akan cemburu pada guru prasekolah lainnya? Tidak. Hanya kau. Aku masih ada urusan. Kau pergi jaga Xiao An dulu. Baiklah. Bos, akhirnya Anda kembali. Jangan panggil aku bos di rumah keluarga Qin. Ling Feifei, kau benar-benar membawa orang asing ke rumah. Beraninya kau. Bos, Baiklah. Kau menggoda tepat di depanku ya. Ling Feifei, kau harus keluar hari ini. Liu Qi adalah temanku. Aku hanya memintanya untuk datang dan menjaga Xiao An, itu saja. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan.
Keluarga Ken membayarmu untuk menjadi guru prasekolah Xiaoyan, dan kau segera membiarkan orang lain merawatnya. Apa kau punya keberanian untuk mengatakan itu? Juga, jika dia punya niat buruk terhadap Xiaoyan, berapa banyak nyawa yang harus kau bayar untuk itu? Jangan menilai hati seorang pria terhormat dengan pikiran seorang penjahat. Liu Qi bukan orang seperti itu. Penjahat. Aku lihat kalian berdua sama-sama buruk. Segera keluar. Lepaskan aku, dasar orang liar. Siapa tahu penyakit apa yang kau bawa? Saya adalah sekretaris kepala grup Feiwen. Hal-hal yang baru saja Anda katakan. Saya benar-benar dapat menuntut Anda atas fitnah dan pencemaran nama baik. Grup Feiwen, bagaimana mungkin Ling Feifi tahu? Seseorang dari grup Feiwen, hanya karena kau mengatakannya, apakah itu membuatnya benar? Siapa yang coba kau bodohi? Aku sekarang akan menyuruh penjaga keamanan membawamu ke kantor polisi. Apakah Anda percaya saya sekarang? Mustahil. Kau pasti mencurinya. Kembalikan padaku. Hei, ada orang di sini yang menyamar sebagai staf dari grup Feiwen, menipu dan memperdaya orang lain. Bawa mereka ke kantor polisi untukku. Nona Zuo, saya mendengar ada seseorang yang menyamar sebagai staf dari grup Feiwen. Yaitu mereka. Bawa mereka pergi. Tunggu, bukankah kau akan memverifikasi ini terlebih dahulu? Kau hanya mempercayai cerita sepihak Zui Sui Er, dan kau ingin membawaku pergi? Itu benar-benar keterlaluan. Keterlaluan atau tidak, Anda akan tahu begitu Anda berada di dalam. Berani menangkap seseorang di rumah keluarga Qin. Kapten Wang. Kau cukup mengesankan. Tuan Qin ini. Ini adalah perintah dari istri Anda. Istri. Kenapa aku tidak tahu kalau aku punya istri? Aku curiga seseorang meminjam wibawa rubah untuk mengintimidasi harimau. Qin Han, aku melakukan itu karena aku ingin. Cukup. Silakan pergi. Apa yang kau katakan? Qin Han, ada orang luar di sini. Jangan mempermalukanku. Apakah kau ingin aku mengatakan sesuatu yang lebih kasar lagi? Ini adalah rumah keluarga Qin, bukan rumah keluarga Sui. Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Jika aku melihatmu lagi mengganggu Xiaowen atau guru Xiaoan, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan padamu. Keluar. Apa kau tidak akan pergi? Tidur. Mengapa kau muncul dan menghilang seperti hantu? Kau terlalu fokus. Mengenai insiden hari ini, saya minta maaf. Saya akan mengklarifikasi masalah ini dengan keluarga Sui. Saya jamin bahwa Sui Sui Er tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Aku hanyalah guru Xiaoan. Kau tidak perlu menjelaskan hal-hal dengan begitu jelas kepadaku. Saya memang harus. Saya tidak pernah menyetujui aliansi pernikahan dengan keluarga Sui. Jika masalah ini tidak diklarifikasi, hanya akan ada lebih banyak masalah di kemudian hari. Selain itu. Selain apa? Selain itu, saya sudah punya seseorang yang saya sukai. Berhentilah menjadi munafik di sini. Apa kau pikir hanya karena Ken Han melindungimu, kau bisa merasa tenang dan menjadi nyonya dari keluarga Ken? Bermimpi. Lalu kau tiang kemarahan yang tak berdaya ini. Apakah kau pantas mendapatkan gelar nyonya keluarga Qin? Zui Sui Er, apakah kau pernah mempertimbangkan
Bagaimana jika Xiao An masuk dan menginjak pecahan-pecahan ini? Pada dasarnya kau bukanlah ibu yang memenuhi syarat. Aku tidak memenuhi syarat. Aku putri sulung keluarga Zhu The yang film was terhormat. Kau translated ini apa? and narrated by M Media. Benar. Kau hanyalah seorang pelacur yang demi uang akan dengan santai naik keranjang pria. Masuk ke keluarga Qin saja tidak cukup dan juga menjadi simpanan sekretaris rendahan. Ling Feifi, kau benar-benar tidak tahu malu. Mulut yang tidak bisa berbicara dengan benar, tidak perlu dipertahankan. Berhubungan dengan grup Fei Wen, itu tentu berbeda. Kau berani mengancamku. Aku hanya memperingatkanmu. Jangan melewati batas saya. Intinya, aku pikir kau hanya mengandalkan sekretaris Liu untuk dukungan. Aku beritahu kau, keluarga Zhu sudah bekerja sama dengan orang-orang dari grup Fei Wen. Ketika saat itu tiba, sekretaris Liu Mu itu mungkin akan berpihak pada keluarga Zhu juga. Dan kau, hanyalah mainan yang sudah bosan dia mainkan bukan? Benarkah begitu? Apa kau benar-benar berpikir kau pantas untuk bekerja sama dengan grup Fei Wen? Pesta ulang tahun kakekku adalah dalam 1 minggu. Dia akan mengumumkan di tempat kerja sama dengan grup Fei Wen. Apakah kami layak atau tidak secara alami akan diketahui? Benar. Juga akan diumumkan. Adalah tanggal pernikahanku dengan Qin Han. Aku menyarankanmu untuk segera sadar dan berkemas dan pergi. Jika tidak begitu aku menjadi nyonya dari keluarga Ken. Aku akan membuatmu. Semoga kau mati. Selain itu, saya sudah punya seseorang yang saya sukai. Sepertinya apa yang dikatakan Qin Han. Keluarga Qin mencuri anakku. Aku harus menyelesaikan urusan ini. Aku masih harus mengandalkan kemampuanku sendiri untuk membawa Xiao An pergi. Kenapa kau di sini? Keluarga Qin tidak menyambutmu. Qin Han, aku datang untuk menyampaikan undangan padamu. Pesta ulang tahun kakekku akan diadakan 2 hari lagi. Mengingat hubungan antara keluarga Zhu dan keluarga Ken, kau tidak mungkin tidak datangkan. Apa kau mengancamku? Keluarga Qin dan keluarga Zhu memiliki perjanjian sebelumnya. Kalau begitu jangan kau lupakan. Keluarga Zhu tidak hanya memiliki kau sebagai seorang putri. Qin Han, perasaan kita yang terjalin selama bertahun-tahun ini, kau tidak akan berpura-pura bahwa itu tidak ada kan? Itu sebabnya kau seharusnya lebih tahu lagi tentang karakterku. Kau rela bermusuhan dengan keluarga Zhu demi seorang pengasuh, benarkah begitu? Jadi kenapa, kalau iya? Jangan paksa aku untuk mengusirmu. Baiklah. Aku pergi. Kakak, Enyahlah. kakak. Aku tahu aku salah. Tujuanku datang ke sini kali ini adalah untuk meminta maaf padamu dan Fei Fei. Aku tidak menerimanya. Bisakah kau enyah sekarang? Kakak, aku mohon padamu untuk membantuku. Perusahaan Jiang akan segera bangkrut. Kau pasti tidak ingin melihat kerabatmu berkeliaran di jalanan kan? Sejujurnya, aku sebenarnya cukup ingin melihat itu. Kakak, kau demi satu wanita. Bahkan tidak mau membantu saudaramu sendiri. Fei Fei belajar di luar negeri. Dia memiliki nilai yang sangat baik dan kemampuan kerja yang kuat. Dia sangat baik pada Xiao An. Dan kau, tanpa keluarga Jian, lebih buruk daripada anjing di pinggir jalan. Mengapa aku harus membantu seseorang yang tidak berguna sepertimu? Kakak, aku adalah sepupumu. Memiliki kerabat sepertimu. Aku hanya merasa malu. Qin Han, Ling Fei Fei hanyalah wanita sialan. Dulu dia hamil di luar nikah. Dia datang ke keluarga Jian, memohon padaku seperti anjing. Dia bersedia melakukan apapun yang ku minta. Apalagi, Enyahlah. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. jika kau tidak membantuku, apa kau tidak takut ketidakpuasan dari anggota keluarga? Apa kau pikir aku peduli dengan dengungan lalat? Keluarga Jian memiliki keturunan sepertimu. Hancur. Kau, sungguh demi seorang wanita yang bisa ditidur siapa saja, benar-benar mengabaikan hubungan kita.
Xiao An. Bagus sekali. Kita tidak boleh membiarkan Guru Fifi digertak. Xiao An benar. Guru Fei Fei hanya The memiliki film kita was sekarang. translated Kita harus and melindunginya dengan baik. narrated by M Media. Kau sudah jatuh cinta pada Ling Fei Fei? Jalang itu bukan. Qin Han. Aku tidak pernah menduga ini. Kau suka bermain dengan wanita yang sudah digunakan orang lain. Ling Fei Fei tidak lebih dari seorang jalang usang yang kubuan. Namun bagimu Tuan Muda Kia, dia diperlakukan seperti harta karun. Qin Han, kau juga tidak istimewa. Kurasa kau pasti ingin mati. Seseorang. Pukuli dia sampai mati. Ya, Dia menggertak Guru Fei Fei. Dia pantas mendapatkannya. Kapan kamu akan menikahi Guru Fei Fei? Dengan begitu tidak ada yang akan menggertaknya lagi. Menikah. Ada apa Xiao An? Maukah kamu menjadi ibuku? Xiao An. Kenapa kau menanyakan itu? Dengan begitu, aku bisa selamanya bersama dengan Guru Fei Fei. Xiao An. Bahkan jika Guru Fei Fei bukan ibumu, aku akan selalu bersamamu. Kamu tidak mau menikahi ayahku kan? Xiao An. Apa yang kau bicarakan? Nikahi ayah. Dan kamu akan menjadi mamaku. Tapi kamu tidak mau menjadi mamaku. Xiao An. Jangan bicarakan ini, oke? Ini adalah sesuatu di antara kita orang dewasa. Xiao An. Ada apa Xiao An? Melihatku. Dia lari lebih cepat dari kelinci. Kau sudah minum? Ya. Bersosialisasi terkait pekerjaan. Aku tidak bisa membiarkan dia tahu. Aku minum untuk melupakan kesedihanku karena dia. Kau tidak boleh minum lagi. Pulang dalam keadaan bawa alkohol. Tidak baik untuk Xiao An. Xiao An, Xiao An, Xiao An. Hatimu sepenuhnya terisi oleh Xiao An. Jika bukan karena Xiao An, apakah kamu bahkan tidak akan melihatku? Jawab aku. Ya. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jawab lagi. Qin Han, cepat lepaskan aku. Aku terluka. Qin Han, kau menyakitiku. Maafkan aku. Aku hilang kendali. Apakah nada bicaraku terlalu kasar? Bagaimana kalau menuangkan semangkuk teh untuk menyadarkannya? The film was translated and narrated by M Media.
Kau belum tidur. Maafkan aku. Apa? Maafkan aku. Lupakan saja. Lihat dia tiang ini. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Temani saja dia selama 1 malam. Selamat pagi. Guru Fei Fei. Aku akan membuat sarapan untuk Xiao An sekarang. Itu. Ada sup rada mabuk di samping tempat tidur. Ingatlah untuk meminumnya. Baiklah. Terima kasih. Jangan bilang. Aku ingin memberitahumu semua rahasiaku. Persis seperti apa adanya. Baiklah. Tapi aku ingin memberitahumu terlebih dahulu. Tidak peduli apa yang terjadi padamu di masa lalu. Tidak peduli rahasia apa yang kau miliki. Aku akan mencintaimu dengan baik. Halo. Tuan Kia, kami telah menyelidiki dan menemukan informasi baru mengenai ibu kandung Tuan muda kecil. Kami membutuhkan Anda datang ke perusahaan. Baiklah. Segera atur detailnya dengan jelas. Aku akan segera datang. Apa yang terjadi? Aku harus mengurus beberapa masalah mendesak. Aku akan segera kembali. Tunggu aku dengan patut di rumah. Lepaskan aku. Sialan, Xiao An masih di ruang tamu. Aku tidak bisa membiarkan mereka membawa Xiao An. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Xiao An. Bagaimana kita harus menangani hal kecil ini? Kita tidak bisa mengikatnya. Jiang Yuan. Apa kamu gila? Bos, sekarang wanita ini dan anak kecil ini, keduanya tahu nama Anda. Mengapa kita tidak menyingkirkan mereka berdua saja? Bawa anak ini bersama kita juga. Jiang Yuan. Jangan sentuh Xiao An. Aku akan ikut denganmu. Apa kamu pikir aku bodoh? Bawa mereka pergi. Jiang Yuan, jika hari ini kau berani melukai sehelai rambut pun di kepala Xiao An, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Berisik sekali. Orang-orang itu sudah ada di tanganku. Sangat tidak tahu berterima kasih. Pergi. Jadi, ibu kandung Xiao An adalah Fei Fei. Tentu saja benar Tuan Qin. Halo. Direktur Qin, sesuatu yang buruk telah terjadi. Aku kembali setelah membeli bahan makanan dan menemukan rumah dalam kekacauan. Tuan muda kecil dan guru Fei Fei keduanya hilang. Apa? Segera selidiki keberadaan Fei Fei dan Xiao An. Jangan abaikan detail apapun. Jika ada petunjuk, laporkan padaku segera. Ya. Rapat pemegang saham akan segera dimulai. Kamu mau kemana? Ibu, aku ada keadaan darurat dan tidak bisa menghadiri rapat. Apa yang lebih penting daripada urusan perusahaan? Jika kamu tidak menghadiri rapat hari ini, posisi direktur, kamu tidak perlu terus memegangnya. Perusahaan. Bisakah perusahaan lebih penting daripada keluarga? Kamu. Ini keterlaluan. Ini benar-benar keterlaluan. Kalian semua sudah melihatnya juga. Fokus Kinhan. Sama sekali tidak pada perusahaan saat ini. Aku mengusulkan untuk The film was memberhentikan Kinhan, translated biarkan and dia menjernihkan narrated pikirannya by untuk M sementara Media. waktu. Karena tidak ada yang keberatan. Maka sudah diputuskan. Kamu sudah bangun. Ling Fei Fei, kamu pasti tidak menyangka bahwa kamu akan jatuh ke tanganku.
Sudah sampai sejauh ini, kenapa kamu masih berpura-pura mulia? Jika kamu menyerah sedikit saja, aku mungkin masih mempertimbangkan membiarkanmu mati dengan sedikit martabat. Mulutmu bau sekali. Apakah kau berkelahi dengan anjing liar memperebutkan kotoran? Apa kamu pikir kamu bisa tetap sombong lebih lama lagi? Setiap satu purbetan sudah aku catat untukmu. Kita akan membereskannya perlahan. Aku harus mencari cara untuk mengulur waktu sedikit lebih lama. Kakak Yuan, kami sudah mengikatnya. Dia akan mati juga. Saya lihat wanita ini cukup menarik. Mengapa kita tidak biarkan para saudara bersenang-senang juga? Benar Kakak Yuan. Kami juga ingin mencicipi wanita yang pernah ditiduri Direktur Kie. Seperti apa rasanya? Benar. Ayo bermain, ayo bermain. Wanita ini cukup menyenangkan untuk diajak bermain. Bangun. Apa yang kamu lakukan? Saya tidak menyadari. Wanita ini cukup liar. Dia cukup kuat. Saya suka yang seperti ini. Kendalikan semua orang. Jangan biarkan siapapun melarikan diri. Ya. Jangan mendekat. Kalau tidak, aku akan menusuk mereka berdua sampai mati dengan satu pisau. Jiang Yuan, jangan gelisah. Selama kau membiarkan Fei Fei dan Xiao An pergi, aku akan menyetujui syarat apapun yang kau tetapkan. Begitukah? Kalau begitu berlututlah di tanah dan merangkak ke sini. Baiklah, aku akan berlutut. Tidak. Tidak. Tutup mulutmu. Kau tidak berhak bicara di sini. Jiang Yuan, tenanglah. Aku bisa membantu keluarga Jiangmu bangkit lagi. Aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Keluarga Jiang telah dirugikan oleh wanita ini. Aku tidak menginginkan apapun. Aku ingin kalian berdua menyesali ini seumur hidup kalian. Jiang Yuan. Fei Fei. Fei Fei, kau baik-baik saja. Lihatlah Xiao An. Fei Fei. Apa yang sedang kau lakukan? Minggir. Dia adalah Direktur Fei Wen. Jika Anda ingin dia hidup, hanya grup Fei Wen yang bisa menyelamatkan hidupnya. Xiao An. Departemen Gawat Darurat. Bangun. Mama. Mama. Xiao An. Xiao An. Syukurlah kau baik-baik saja. Mama. Mama. Aku sudah tahu semuanya sekarang. Direktur Ling. Kau tidak akan menyalahkanku kan? Mana mungkin aku The bisa? film was Istriku sangat translated cakap. and narrated Aku by terlalu M. bahagia Media. sampai tak terpikirkan. Memang benar. Ada sesuatu yang kusembunyikan darimu juga. Ada apa? Kau adalah ibu kandung Xiao An. Dulu, orang yang menghabiskan malam bersamamu adalah aku. Sekarang kita impas. Dulu, ibuku memaksaku untuk menikah dan punya anak. Karena tak berdaya, aku berpura-pura. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa ibuku akan menyuap orang-orang di sekitarku dan memberiku obat bius.
Untungnya, kita akhirnya berakhir bersama. Keluarga kita harus hidup bersama selamanya. Kita juga bisa dianggap mendapat berkah dari kemalangan. Xiao An kita akhirnya bisa bicara. Zue, Xiao Han sudah diskors olehku. Hanya dalam beberapa hari, dia akan kembali menangis, memohon untuk menikahimu. Qin Han bukan lagi direktur. Mengapa aku harus menikah dengannya? Kamu. Apa maksudmu dengan ini? Qin Han dipecat dari jabatannya, dan saham Qin Corporation telah mencapai batas bawah. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Keluarga Zhu sudah mulai mengakuisisi saham Qin Corporation. Tidak akan lama lagi, Qin Corporation akan menjadi milik keluarga Zhu. Kamu. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepat ambil kontrak pengalihan saham ini dan tanda tangani untukku. Apa kamu siap? Kalau begitu tanda tangani. Mengapa kalian semua berdiri terpana di sana? Kalian sudah mengambil uang grup Zhu. Mengapa kalian masih berpura-pura? Ling Feifi, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat aku tidak mati. Apa kau sangat terkejut? Apakah Jing Yuan gagal? Sampah tidak berguna. Apa bedanya jika kamu datang? Qin Han sudah tidak diakui. Tidak ada yang akan membantumu. Aku tidak membutuhkannya. Qin Han hanyalah seorang gelandangan sekarang. Kamu bersusah payah memanjat ke keluarga Ken, tapi itu semua hanya usaha yang sia-sia. Benarkah? Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani menandatangani. Grup Qin sudah diakuisisi kembali oleh grup Fei Wen. Kurasa orang yang usahanya sia-sia sebenarnya adalah kau kan? Bagaimana mungkin? Grup Qin hanyalah tumpukan sampah sekarang. Bagaimana mungkin grup Fei Wen bisa mengakuisisi grup Qin? Karena aku adalah direktur grup Fei Wen. Kau sedang bermimpi di siang bolong sekarang. Jika kau adalah direktur grup Fei Wen, kalau begitu bukankah aku leluhur dari direktur grup Fei Wen? Direktur Lin, Anda sudah tiba. Direktur Ling, Anda harus mempercayai kami, karena kami sudah berjanji pada grup Fei Wen. Kami sama sekali tidak akan menandatangani kontrak dengan keluarga Zhu. Tepat sekali, tepat sekali. Memangnya keluarga Zhu itu siapa? Beraninya mereka bersaing dengan Anda. Apa kau percaya sekarang? Tidak mungkin. Zue Er, katakan padaku, seberapa besar nyalimu sampai berani melukai Xiao An? Benar. Jiang Yuan sudah mengakui semuanya. Feifi. Tidak. Direktur Ling, saya mohon. Saya mohon tolong biarkan saya pergi. Saya tidak menargetkan Xiao En. Saya tidak bermaksud. Mimpi saja. Kami sudah mendapatkan bukti akuisisi jahat grup Zhu. Seluruh keluargamu tunggu saja masuk penjara. Ling Feifi. The film Ling was Feifi, kau tidak bisa translated melakukan and ini padaku. narrated by Ling M Feifi. Media. Aku telah memutuskan untuk membiarkan Qin Han terus menjabat sebagai direktur grup Qin. Siapa di antara kalian yang keberatan? Bagus. Kalau begitu sudah beres. Bagaimana? Apa kau suka hadiah yang kuberikan padamu? Diberikan oleh istriku. Aku suka semuanya. Nyah. Keluar dari sini. Ini semua karena kau wanita pembawa sial ini, yang menyebabkan keluarga Ken kita hancur dan binasa.
Xiaohan, wanita pembawa sial ini sama sekali tidak boleh berada di sisimu. Cepat pergi dan mohon pada Zuzur. Mama, apakah ibu masih berpikir bahkan sekarang bahwa Zui Zui Er lebih cocok menjadi menantu keluarga Qin? Xiaohan, sekarang bukan waktunya membicarakan ini. Entah Zui cocok atau tidak, dia adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan keluarga Ken. Jika kita menunda lebih lama lagi, keluarga Ken akan tamat. Ini semua salahku. Aku telah mengecewakan keluarga Ken. Aku telah mengecewakan kakekmu. Aku adalah pendosa keluarga Ken. Xiaohan, jika kau masih ingin ibumu hidup 2 tahun lagi, maka cepatlah pergi memohon pada Zuzur. Asalkan kau setuju menikahinya. Cukup. Mama, orang yang benar-benar menyelamatkan Qin Corporation adalah Fei Fei. Tidak mungkin. Hanya dia. Dia hanya seorang pengasuh bau. Uangnya, semuanya dibayar oleh kita. Maaf, memang aku yang menyelamatkan Qin Corporation. Akulah yang membayar dan membeli semua saham Qin Corporation. Dan mengembalikan posisi Qin Han. Kalian berdua, apakah kalian benar-benar menganggapku orang tua bodoh yang pikun? Bersekongkol bersama untuk membuat sandiwara dan menipuku. Keluar dari sini. Fei Fei adalah direktur dari Direktur Fei Yuan. Bahkan jika seharusnya kita berdua ibu dan anak yang keluar. Apa yang kau katakan? Percaya atau tidak? Ibu bisa menyelamatkan hidup ini, juga merupakan hasil dari Fei Fei yang mengeluarkan uang untuk mencari orang. Selain itu, dia juga ibu kandung Xiao An. Dokumen akuisisi dan hasil tes paternitas semuanya ada di sini. Jika ibu tidak percaya, ibu bisa lihat sendiri. Ini tidak mungkin. Ibu kandung Xiao Yan sudah lama tewas dalam kecelakaan mobil. Tahun itu, aku tahu kau tidur dengan wanita lain. Jadi aku secara khusus melacak keberadaan wanita jalang itu, dan baru kemudian merebut kembali anaknya. Pelacur itu adalah aku. Mama, 1 bulan kemudian, Fei Fei dan aku menikah. Tetapi, aku tidak akan mengundang ibu. Mulai sekarang, Fei Fei dan Xiao An tidak akan datang menemui ibu lagi. Tapi biaya hidup ibu, aku akan tetap memberikannya seperti biasa. Mulai saat ini, kita The film was translated and narrated by M Media. akan tracing sampai mati. Xiaohan, kau tidak bisa memperlakukan ibumu seperti ini. Xiaohan, aku adalah ibu kandungmu. Tempat pernikahan. Pengantin wanita sangat cantik. Pengantin wanita sangat cantik. Tuan Kia, apakah Anda menerima wanita ini sebagai istri Anda? Untuk mencintainya dan setia kepadanya, baik dalam kemiskinan maupun dalam kekayaan, dalam kesehatan maupun dalam sakit, sampai maut memisahkan. Apakah Anda bersedia? Aku bersedia. Nona Ling, apakah Anda menerima pria ini sebagai suami Anda? Untuk mencintainya dan setia kepadanya, baik dalam kemiskinan maupun dalam kekayaan, dalam kesehatan maupun dalam sakit, sampai maut memisahkan. Apakah Anda bersedia? Aku bersedia.